Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar mensimulasikan cell and tube heat exchanger menggunakan peralatan Armfield DLM4 sebagai validator untuk simulasi yang akan kita jalankan. Tutorial ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian pertama yang akan kita saksikan ini adalah tentang bagaimana percobaan menggunakan alat cell and tube Armfield DLM4 sekaligus menghitung energi balance setelah hasil percobaan kita peroleh. Jadi nanti dalam simulasi ini kita akan melakukan percobaan terlebih dulu, kemudian kita akan memodelkan alat DLM4 cell and tube ini dengan desain modeler yang dilanjutkan dengan ANSYS meshing, dan setelah itu kita akan melakukan simulasi menggunakan ANSYS Fluent. Terlebih dulu saya akan menjelaskan case study-nya, yaitu menggunakan DLM4 Desktop Learning Module nomor 4 Cell and Tube Heat Exchanger. Bahwa Cell and Tube Heat Exchanger DLM4 ini itu adalah contoh ya Cell and Tube Heat Exchanger seperti yang ada di industri, yaitu satu pas untuk cell dan dua pas untuk tube-nya. Namun alat DLM4 ini berbeda dengan di industri karena alat DLM4 ini selnya terbuat dari akrilik ya, sehingga kita bisa melihat tube yang ada di dalam berikut dengan susunannya, kemudian baffle yang ada di dalam bagian sel, dan tentunya aliran yang ada di dalam sel DLM4 ini. Jadi yang mengalir di dalam sel itu adalah aliran dingin, sedangkan yang mengalir di aliran panas, sedangkan aliran di dalam tube adalah untuk aliran panas ya. Kita dapat mengoperasikan alat DLM4 ini dengan berbagai kondisi operasi, dengan variasi flow rate, kemudian suhu fluida panas maupun fluida dingin. Kegiatan eksperimental ini dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Berikut adalah penjelasan tentang alat DLM4 dan bagaimana percobaannya. Alat percobaan cell and tube heat exchanger terdiri atas DLM4 sebagai unit cell and tube heat exchanger-nya, kemudian 2 unit DLMX sebagai unit penyedia untuk air panas, dan yang satu sebagai unit penyedia air dingin. Untuk air panas dikendalikan menggunakan menggunakan controller PNID dengan auto tuning. Sedangkan untuk air dingin suhunya dikontrol menggunakan chiller supaya suhu air panas dapat stabil dan suhu air dingin juga dapat stabil. Untuk alirannya, untuk aliran air panas selalu berasal dari bagian bawah, kemudian masuk ke tube ini ke atas. Sesampainya di atas, dia berbalik arah menuju ke bawah ya.
Nah, di bagian bawah ini kemudian dia kembali ke tangki penampung. Sel N-Tube ini terdiri atas 10 tube ya, 10 tube. Nah, ini kita bisa lihat dua tube di bagian pinggir, kemudian 3 tube di sebelahnya ya. Kemudian 5 tube lagi di sebelahnya dan 2 tube di bagian pinggir sini. Jadi satu pas melewati 5 tube dan satu pas juga melewati 5 tube. Kemudian di sini ada baffle ya. Ini bafflenya ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk arah aliran air dingin ini bisa yang masuk bisa berasal dari atas ya, dari atas kemudian mengalir di bagian sel, kemudian keluar di bagian bawah ya. Atau juga bisa diubah masuk berasal dari bagian bawah ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian keluar di bagian atas. Demikian konfigurasi dan cara kerja sel N-Tube heat exchanger menggunakan Armfield DLM4 dan DLM dan 2 DLMX. Percobaan diawali dengan melakukan kalibrasi termokopel. Jadi sebelum heater dan chiller ini kita operasikan, kita perlu mengukur berapakah suhu air yang belum dipanasi maupun yang belum didinginkan menggunakan sebuah termometer yang kita pastikan bahwa itu adalah pembacaannya benar ya. Setelah itu kita menghidupkan DLM untuk yang panas maupun DLM untuk yang dingin. Kita sirkulasikan dengan laju alir tertentu, kemudian kita ukur suhunya. Baik suhu di dalam hot reservoir yang tentunya belum panas dan di cold reservoir yang juga belum dingin karena belum kita nyalakan baik pemanas maupun pendinginnya. Nah, dari pembacaan menggunakan termometer yang kita jadikan referensi, kita bisa kalibrasi bacaan termometer yang tampil di panel DLMX ini ya. Nanti setelah kita percobaan, pembacaan itu harus kita sesuaikan ya, sesuai dengan hasil kalibrasinya. Setelah semuanya kita kalibrasi, ini ada 4 termokopel yang harus kita kalibrasi ya, termometer untuk hot in, hot out, cold in, dan cold out. Jadi ada 4, kita lakukan kalibrasi. Setelah kita lakukan kalibrasi, baru kita nyalakan pemanasnya dan kita set auto tuning. Kemudian kita setting berapakah suhu panas yang kita kehendaki. Demikian pula kita jalankan chillernya, kemudian kita setting berapakah suhu cold in yang akan kita pergunakan. Berikut adalah hasil percobaan untuk konfigurasi aliran seperti berikut ya. Hot fluid masuk dari bawah, kemudian sampai ke atas, dari ke atas berbelok menuju ke bawah ya, dari atas menuju ke bawah keluar. Nah, untuk percobaan 1 dan percobaan 2, konfigurasi untuk air dinginnya adalah masuk dari atas ya, masuk ke dalam sel, mengikuti konfigurasi yang ada di dalam selnya ya, kemudian dia keluar. Nah, untuk percobaan pertama
laju alir untuk panas adalah 1,36 liter per menit, sedangkan untuk yang dingin juga sama 1,36 liter per menit. Di mana suhu masuk untuk yang panas adalah 36,6, sedangkan suhu masuk untuk yang dingin 27,5. Dan diperoleh setelah kita tunggu sampai steady state, ya tidak ada perubahan lagi bacaan temperaturnya, maka kita peroleh kira-kira setelah 15 menit ya. Kita peroleh suhu panas air keluar adalah 34,8, sedangkan suhu air dingin keluar adalah 29,3. Nah, kita hitung energi balance-nya. Jadi ini adalah diperoleh dari MCP delta T. M-nya adalah ini, diperoleh dari laju alir dikalikan dengan density, kemudian dikalikan CP, dikalikan dengan delta T-nya. Demikian pula dengan aliran dingin, juga sama. Nah, ini diperoleh hasil yang sama ya, sehingga percobaan ini memberikan hasil yang baik. Kemudian kita lanjutkan dengan percobaan kedua. Ini kita ubah laju alir untuk yang panas, di mana untuk laju alir fluida panas adalah 2,81, sedangkan laju alir untuk fluida dingin tetap 1,36. Dengan suhu masuk untuk yang panas 37,8, keluarnya 36,5. Untuk air dingin suhu masuknya 28,5 dan suhu keluarnya 31,2 setelah kita tunggu sampai kondisinya steady state. Nah, ini diperoleh energi yang dilepaskan oleh fluida panas adalah sebesar 254 ya, joule per second, sedangkan untuk panas yang diterima oleh aliran dingin adalah 255 joule per second. Ya, ini bisa kita anggap balance ya, karena bedanya sedikit sekali. Kemudian kita coba mengubah konfigurasi untuk aliran dingin. Aliran dinginnya sekarang kita masukkan dari bawah ya, masuk ke dalam sel, kemudian dia keluar di bagian atas. Dengan percobaan yang sama ya, kita peroleh hasil untuk eksperimen 3 sebagai berikut ya. Ini juga balance ya, hasilnya 363. Ini agak bedanya kira-kira 6-7% ya, tidak, masih bisa kita terima. Sedangkan ini bedanya juga cukup kecil ya, kira-kira ya 5% ya mungkin. Jadi ini bisa kita anggap percobaannya juga berhasil dengan baik ya. Demikian untuk sesi experimental works dan energy balance. Kita akan lanjutkan ke bagian kedua, yaitu desain modeler dan meshing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.